Sebenarnya gimana cara kita sebenarnya ngobrol sama calon narasumber kita misalnya. Itu TikTokan aja gitu. Kelihatan banget sih kalau pengalamannya lebih. Oke, Nildo Irawan. Revan, gimana? Nildo ini seorang lulusan bisnis ya, benar ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Lulusan bisnis. Sempat jabat juga jadi duta kampus ya? Duta sih sebenarnya untuk SK masih. Karena duta itu sebenarnya jabatannya bukan jabatan kayak struktural kayak kita misalnya jadi ketua BEM Ya. 1 tahun gitu enggak, tapi kalau duta itu jabatannya lebih ke sampai kita mati itu kita bakal jadi duta terus. Jadi bukan periode, berarti periode sekian ada duta baru. Tapi memang kalau untuk kerja aktifnya seperti misalnya promosi ataupun ke tempat-tempat tertentu untuk presentasi biasanya ada selang waktu 2 tahun aja. Tapi kalau selanjutnya kita sebagai bisa dibilang sebagai frontliner di sosial media aja sih, bukan frontliner. 2 tahun mana? 2 tahun itu maksudnya kita bakal kerja langsung, misalnya saya ke Lampung atau saya ke Jakarta atau ke Sumatera Utara. Oh, jadi selama 2 tahun itu yang aktif promosi. Iya, flight. Maksudnya kita bakal diberangkatkan kemana-mana untuk misalnya memperkenalkan kampus. Setelah 2 tahun baru ya bisa dibilang pasif gitu ya. Iya, bisa dibilang udah ada yang lebih muda gitu. Udah ada penggantinya yang memang harus pergi-pergi untuk promosi aktif promosi. Nildo, saya mau tanya nih, Nil. Apa namanya? Ini kan podcast juga baru nih ya, baru-baru juga modal seadanya. Saya juga nggak pernah begini, belum pernah jadi moderator. Iya. Tapi udah keren sih ini. Anjir lah. Ya, saya mau tanya ini kan kamu lebih pengalaman tuh ya, lebih sering saya lihat lebih sering jadi pembawa acara dan lain sebagainya lah. Gimana sih caranya pertama biar enteng gitu kita? Sebenarnya kalau enteng itu pertama enaknya ya kalau Iya. kita jadi moderator atau MC, ini sepengalaman gue. Dan gue juga belum terlalu banyak nih pengalaman sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya chemistry pertama. Yang pertama chemistry. Sebenarnya gimana cara kita sebenarnya ngobrol sama calon narasumber kita misalnya. Itu TikTokan aja, gitu. Chemistry aja, bangun chemistry dari awal. Jadi seenggaknya tuh obrolan tuh bukan jadi wawancara. Jadi kayak Jatuhnya kayak gue juga nanya lu misalnya. Nah, kayak kita kan sebenarnya udah pernah ketemu beberapa kali, kan kita dulu satu bidang pendidikannya sama kan. Nah, gitu, jadi kita sudah saling kenal, jadi seenggaknya kita mau nanya pun nggak sungkan dan juga pun ada kedekatan gitu. Nah, itu sebenarnya itu untuk moderator. Tapi kalau MC biasanya tuh orang-orang di awal tuh biasanya kebanyakan tuh terlalu overthink. Nanti kalau gue salah gimana ya? Gitu kan. Habis itu misalnya nanti kalau gue misalnya salah nyebut nama orang atau gue misalnya acaranya. nah itu kan fatal kalau misalkan. Nah, itu memang harus dipikirin dong kalau misalkan kita salah nyebut nama lo fatal gitu kan. Nah, ada yang namanya manajemen kesalahan. Misalnya kita memang salah misalnya. Tapi kita bilangnya gini, misalnya nih, kita salah nyebutin nama SMA. Harusnya SMA Negeri 1 Y Jepara bisa. Kita nyebutnya SMA Negeri 1 Y Willy gitu. Kan orang-orang pada bilang Y Jepara gitu kan nyebutnya. Habis itu kita bilang, wah, enggak kok, itu cuma ngetes konsentrasi doang, ternyata kalian masih konsentrasi gitu. Jadi kita namanya itu manajemen kesalahan. Jadi ini berarti ya, kayak apa namanya? Kayak ngeles gitu ya? Iya, sebenarnya kita emang salah. Kita kayak, wih, gue salah nih gitu. Tapi kalau muka kita nambah salah, kita malah malu kan. Jadi, wah, berarti kalian masih konsentrasi gitu. Jadi kita coba itu kalau informal ya. Tapi kalau untuk formal, kan MC ada yang formal, semi formal, formal. Kalau formal sih, kalau untuk kesalahan ya kita akuin aja. Kayak misalnya, mohon maaf, kayak gitu nyebut yang dimaksud adalah bla 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 kayak gitu. Cuman kalau namanya kesalahan atau apa sih, itu bisa diminimalisir sih. Mungkin kita sebelum syuting gitu ya udah ngobrol asik, terus kemudian tiba-tiba kru bilang, tim kreatif bilang Action. Gimana itu? Kolaps gitu. Hilang gitu dipikir. Nah, itu gimana tuh caranya ya? Sebenarnya kalau masalah blank gitu udah itu semua orang bisa ngalamin namanya blank sih. Tapi intinya kita sebenarnya biasanya kan ada poin ya. Iya. Poin-poinnya apa yang sebenarnya output kita. Itu sebenarnya jadi guide aja sih. Tapi memang jangan stick to the point. Maksudnya jangan terlalu yang namanya kita kayak harus poin ini harus tercapai. Tapi kalau yang ngobrol itu semakin menarik nih. Kayak ini kan kita sebenarnya nggak ada konsep kan. Nggak ada konsep yang secara besar. Nah, tapi kita elaborasi aja misalnya, ternyata ketika kita berbicara kita menemukan fakta-fakta menarik. Misalnya
misalnya gue ngomongin Revan dulu anak Iya. PMR, ternyata di PMR dia pernah ada namanya anggota yang kesurupan misalnya dibahas gitu. Yang pertama nggak ngomongin horor ya, Jadi jadi horor, horor ya. kan, maksudnya asik gitu kan, maksudnya nggak usah. Ya memang kita bahas terkait misalnya pengalaman di PMR, tapi setelah itu kita dapat value-value yang lain gitu, jadi ngalir aja. Ya itu masalahnya kalau saya pernah sebelumnya wawancara gitu ya, bukan buat podcast ini juga saya kasih poin. Jadinya di otak itu mungkin karena belum kebiasa sih ya. Jadi di otak itu setelah ini harus tanya ini, setelah ini harus tanya ini. Nah itu jadi kayak ngobrolnya justru nggak mengalir gitu loh. Ada juga bukan teori sih, tapi ini kalau pengalaman gue biasanya kita bergerak dari tergantung nih Revan sebenarnya ataupun teman-teman di rumah mungkin tergantung kalau pemikiran gimana, dari general ke detail Ya. ke spesifik, atau dari hal-hal kecil kita coba dari kacamata yang besar. Misalnya dari Revan misalnya PMR, misalnya PMR, dari bahas dulu PMR tapi tiba-tiba habis itu bahas tentang kesehatan di dunia. Oh jadi dari hal yang kecil kita coba kembangin baru meluas. Nah, jadi kan tuh sebenarnya ngalir ya. Beda bisa juga misalnya dari kita bahas kesehatan dunia dulu, habis itu ngebahas peran kecilnya nih sebagai seorang individu PMR ini kita bahas apa. Nah sebenarnya itu bisa kita ngalir, nggak usah kita kayak bikin poin, tapi itu bakal ngalir banget. Misalnya dari kesehatan dunia gitu, dari general ke detail atau dari spesifik, habis itu tiba-tiba kita ngelebar. Itu sih sebenarnya isinya. Tapi ini tergantung kita mau pakai model yang mana ya, general ke detail atau dari detail ke general. Oh ya, habis itu ada juga nih biasanya kalau misalnya kita kayak podcast atau kayak MC atau kita pembicara, biar misalnya nggak klik nih ya, ada namanya rule of 10 second. Maksudnya kita 10 detik itu kita ngebikin suasana itu langsung lucu atau suasana itu langsung pecah. Misal kalau kita pembicara kita langsung misalnya bikin lawakan atau intermezzo di awal. Oh 10 detik awal berarti ya? Iya. Atau biasanya kalau orang stand up tuh bisa dibilang kayak ngasih punchline atau ngasih statement di awal untuk minta tepuk tangan, misalnya tepuk tangannya mana gitu. Itu biasa sebenarnya bukan karena bukan hanya sebagai pengapresiasi, tapi biar pembicaranya juga tuh kayak mikirnya wah ini rame, ini bisa. Ini yang itu bangun kepercayaan diri gitu. Jadi kan sering tuh misalnya pembawa acara ngomong tepuk tangan meriah untuk bapak ini gitu. Oh jadi membawa aura-aura biar kita semangat gitu ya. Nah habis itu biasanya untuk yang pertama kali memang itu interaksi terhadap audiens itu penting. Jadi misalnya kita jadi pembicara di suatu acara, kita jangan langsung ngomong assalamualaikum ini materi saya kayak gitu. Ya lah, pikir kita ngomongnya ngomongnya satu arah jadi kan. Jadi mending pertama nanya dulu, misalnya satu orang kita tanya, menurut lu pertanian itu apa sih misalnya gitu. Kalau kita bicara pertanian, menurut lu gimana gini-gini, apa kabarnya atau gimana gitu, kita bisa. Dan anggap yang di depan kita misalnya, gue nganggap Revan sekarang bukan sebagai lawan bicara, tapi sebagai kawan bicara. Wow. Beda kan? Iya. Nah, gitu. Jadi kalau kita kalau kawan bicara lebih ke kayak dua arah, jadi kita kawan bicara kita kayak dua arah nih kayak sekarang. Jadi bukan lu aja yang nanya gua, tapi gua juga sebaliknya nanya bisa lu misalnya. gitu. Tapi karena ini podcast gua sebagai narasumber, mungkin kebanyakan lu yang nanya gua. Tapi ini kelihatan banget sih kalau pengalamannya lebih. Gua ada santai-santai. Ini tadi menarik. Tadi kan lo sempat singgung sebelum tag ini juga sempat singgung tentang pertanian. Lo juga barusan bilang pertanian itu tentang pertanian ya. Lo tadi bilang pertanian itu banyak yang apa? Banyak yang remeh.